Di antara berbagai satuan khusus yang dimiliki oleh Amerika Serikat, SEALs adalah unit dengan reputasi yang paling terkenal. Unit ini sangat dihormati oleh sekutu-sekutu Amerika Serikat, sekaligus sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Bahkan, gerilyawan Viet Cong yang sangat berpengalaman dalam Perang Vietnam juga mengakui kehebatannya. Unit yang satu ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan mayoritas pasukan Amerika Serikat yang terkenal sering mengandalkan peralatan tempur modernnya. SEAL tidak membangkang apabila harus menjalankan misi-misi berbahaya di hutan belantara Vietnam, walau tidak sedikit Viet Cong yang menantikan kedatangan mereka. Bahkan tidak jarang, gerilyawan Viet Cong justru menjadi target buruan SEALs apabila mereka tidak siap menghadapi satuan khusus yang memang diciptakan secara khusus guna memburu gerilyawan seperti Viet Cong. Tapi gimana sih asal mula dari pasukan khusus legendaris dari Amerika Serikat ini? Mengapa mereka bisa memiliki kemampuan tempur yang sangat hebat? Padahal dalam misi-misinya, jumlah mereka selalu lebih sedikit dibandingkan musuh-musuhnya. Apa yang menjadi rahasia dari pasukan khusus Amerika Serikat yang satu ini? Berbicara mengenai SEALs, kita tidak bisa lepas dari latar belakang geopolitik dunia pada saat itu, yang terjadi pada masa Perang Dingin. Konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet memang banyak melahirkan berbagai teknologi dan satuan-satuan khusus ternama di dunia, termasuk pasukan Spetsnaz dari Uni Soviet yang reputasinya begitu terkenal. Jika Uni Soviet memiliki Spetsnaz, Amerika Serikat memiliki SEALs yang unitnya dibagi menjadi 10 tim, di mana tim Six seringkali dianggap yang terhebat. Unit ini dibentuk atas petunjuk Presiden Kennedy yang menyampaikan pidato bahwa Amerika Serikat butuh satuan khusus yang dirancang khusus pada pertempuran non-konvensional. Menurutnya saat Perang Dingin, Amerika akan menghadapi banyak perang gerilya dibandingkan perang konvensional seperti pengalamannya di Perang Vietnam. Hal inilah yang mendasari dibentuknya Navy SEALs pada 1 Januari 1962. Nama resmi dari satuan ini adalah United States Navy Sea, Air, and Land, yang sering disingkat menjadi US Navy SEALs. Sejarah SEALs tidak terlepas dari pengalaman Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua, yang mendorongnya mengembangkan berbagai jenis taktik perang seperti serangan amfibi. Dalam Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat banyak membangun pusat pelatihan seperti Amphibious Training Base di Virginia dan Naval Combat Demolition Unit di Florida. Sebagian dari unit NCDU yang bernama MacArthur Frogmen ditugaskan di Front Pacific sebagai pasukan khusus yang dirancang untuk berbagai operasi amfibi. Mereka dilatih untuk bertempur dalam jumlah yang terbatas. Unit ini memiliki kemampuan menyerang di belakang garis pertahanan musuh untuk menjalankan sabotase, di mana mereka akan menyerang dengan menggunakan perahu karet pada malam hari, di saat pergerakan mereka sulit untuk dideteksi oleh penjagaan musuh. Sebagian besar dari unit ini kemudian diintegrasikan dalam Underwater Demolition Team dengan unit fungsi yang mirip dengan NCDU. UDT sering dikirim lebih awal dibandingkan pasukan lain untuk membersihkan berbagai rintangan yang telah dibuat oleh musuh. Mereka juga ditugaskan dalam misi-misi pengintaian di belakang garis lawan serta sabotase jalur transportasi musuh. Mereka aktif melawan pasukan Jepang di Guam, Okinawa, Iwo Jima, Kalimantan, dan bahkan dikirim ke Perang Korea. Saat dibentuk tahun 1962, SEALs banyak merekrut personilnya dari UDT. Di misi perdananya, mereka diselundupkan menuju Kuba dengan menggunakan kapal selam. Misinya adalah mengumpulkan bukti-bukti foto dari misil nuklir Uni Soviet di pelabuhan Kuba. Maret 1962, SEALs dikirim ke Vietnam untuk melatih pasukan khusus Vietnam Selatan guna melawan serangan gerilya Viet Cong. Viet Cong adalah gerilyawan komunis yang dilatih oleh Vietnam Utara. Pasukan ini ditugaskan untuk beroperasi di Vietnam Selatan dengan tujuan akhir menyatukan Vietnam di bawah ideologi komunisme. Perang Vietnam menjadi ajang pembuktian kemampuan SEALs yang berhasil membuktikan bahwa mereka bukan hanya pandai mengajar, namun juga sangat kompeten ketika ditugaskan dalam operasi tempur di lapangan, khususnya dalam misi pengintaian dan patroli di tepi sungai pantai dan wilayah pedalaman. Saat pertama kali berhadapan dengan unit SEALs, Vietcong mengira bahwa mereka hanya berhadapan dengan tentara biasa, yang dengan cepat mereka kepung dan serang seperti biasanya. Namun di luar dugaan, hal ini terbukti salah
dan Vietcong harus membayar mahal untuk hal tersebut. Sekalipun unggul dalam jumlah, namun lawan yang dihadapi adalah salah satu unit pasukan khusus terbaik yang dimiliki Amerika Serikat, yang dengan mudahnya menyerang balik para Vietcong. Terkejut dengan perlawanan yang sangat sengit dari lawannya, gerilyawan komunis yang sangat terlatih dalam perang gerilya ini berhasil dipukul mundur dan menderita korban yang tidak sedikit. Saat itu mereka sadar, apabila tidak waspada, mungkin saja si pemburu yang menjadi target buruannya. Salah satu taktik SEALs yang paling terkenal adalah tabrak lari, di mana mereka menembak dari udara menggunakan senapan mesin pada sayap helikopter, lalu kabur begitu saja meninggalkan lawannya, yang membuat Vietcong tidak memiliki banyak peluang untuk membalas serangan tersebut. Anggota SEALs juga dikenal mahir dalam teknik interogasi. Mereka akan menangkap orang yang dicurigai sebagai Vietcong dan menginterogasinya dengan tekniknya sendiri. Apabila interogasi berhasil, SEALs seringkali memperoleh informasi berharga berupa misi-misi rahasia, seperti siapa yang menjadi mata-mata komunis di Vietnam atau misi-misi tempur Vietcong. Jatuhnya informasi rahasia yang seperti ini memaksa Vietcong mengubah sebagian, bahkan seluruh struktur militernya demi beradaptasi dengan informasi yang telah didapatkan lawan. Tidak heran jika Vietcong sampai menanggapi masalah SEALs dengan serius, seperti memberikan imbalan besar bagi siapapun yang dapat mengeliminasi anggota SEALs yang disebut si muka hijau. Sekalipun akhirnya, perang berakhir dengan kemenangan di pihak komunis, selama 6 tahun bertempur di Vietnam, SEALs berhasil mengeliminasi kurang lebih 600 tokoh penting di Vietcong. Hal ini tentu menjadi kontribusi Amerika Serikat di Perang Vietnam dalam menunda kekalahan Vietnam Selatan. Terlebih, jika kita melihat angka resmi dari pihak SEALs yang menjadi korban dalam perang ini, hanya kurang lebih 46 orang. Setelah Perang Vietnam, pasukan SEALs turut disertakan dalam berbagai operasi Amerika Serikat, khususnya di wilayah Timur Tengah, seperti Perang Teluk, Afghanistan, dan Irak. Dalam sejarah, SEALs juga banyak mendapatkan misi untuk melatih pasukan khusus dari negara-negara yang hubungannya harmonis dengan Amerika Serikat. Selain pasukan khusus dari Vietnam Selatan, ada juga pasukan khusus lainnya yang dilatih oleh SEALs seperti pasukan khusus Korea Selatan, Filipina, Pakistan, dan juga India. Selain itu, mereka juga banyak menjalin kerjasama dengan pasukan khusus dari negara-negara sekutu Amerika Serikat, seperti SAS, yang adalah pasukan khusus Inggris bagi kegiatan anti-terorisme dan perang gerilya. Nama SEALs semakin melejit karena tampil dalam berbagai video game seperti Counter-Strike dan Rainbow Six Siege yang mengambil karakter dari US Navy SEALs. Menurutmu, di antara pasukan khusus berikut, manakah yang paling hebat? SEALs dari Amerika Serikat, SAS dari Inggris, Sayeret Matka dari Israel, ataukah Spetsnaz milik Rusia? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.